Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'du, para pecinta aliman sekalian dimanapun antum berada, rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tiada lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula atas nikmat demi nikmat yang masih Allah curahkan kepada kita sekalian. Di antaranya adalah pada hari ini kita masih bisa berjumpa dalam rangka untuk talabul ilm, tafaqquh fid din, memperdalam ilmu pengetahuan kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk bisa memahami, bisa mengamalkan, dan juga bisa terus istiqamah di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-ikhlasu fi du'a, ikhlas dalam berdoa. Yang mana di sini Syekh Husain Al-Waisyah hafizahullah ta'ala, beliau membawakan ayat dan juga hadis yang kita akan membacanya dan kemudian kita akan mengambil faedah darinya biidznillah ta'ala. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-55, surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat yang ke-55, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan serulah Rabb kalian, panggillah Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan merendahkan diri kalian, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ruya an Ibnu Jarir annahu qal, dan diriwayatkan ya, dari Ibnu Jarir bahwasannya ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Ibnu Jarir mengatakan tadarruan tadhallulan wastikanatan li ta'atihi. Yang dimaksud dengan tadarru adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menundukkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tadarru. Ya, ketika berdoa itu kita merendahkan, menghamba ya, dan kita ya menyeru Allah ya sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Itu makna tadarru. Wa khufyah, yang dimaksud dengan khufyah kata Ibnu Jarir, yaqulu bi khusyu'i qulubikum wa sihhatil yaqini bi wahdaniyatihi wa rububiyyatihi fima bainakum wa bainah la jiharan mura'atan. Yang dimaksud dengan khufyah yaitu mengucapkan dengan hati yang khusyuk dan dengan rasa yakin atas keesaan Allah, atas kekuasaan Allah antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan mengeraskan suara ya, untuk mengungkapkannya. Jadi yang dimaksud dengan khufyah artinya adalah dengan ya meyakini di dalam hati ya bahwasanya Allah Maha Esa, bahwasanya Allah mendengar ya dan mampu untuk mengabulkan doa kita, dan dengan tidak suara yang keras ya. Maka ini adalah makna khufyah. Maka di situ ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ud'u rabbakum, serulah Rabb kalian. Maka ini menunjukkan adanya al-ikhlas. Hendaknya kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan bahwasanya doa adalah bentuk ibadah
yang tidak boleh kita berikan kepada selainnya. Ketika kita berdoa, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun hadis yang dibawakan di sini adalah yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan jawabannya. Ya, yakin pasti akan diijabah oleh Allah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan serulah Allah dalam keadaan kalian yakin dengan jawaban, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan menjawab doa dari hati yang lalai, hati yang tidak hadir. Ya. Maka ini salah satu di antara adab-adab dalam berdoa, ya, yakin dengan jawaban Allah, dan juga jangan sampai hatinya dalam keadaan lalai, ya. Dan ini juga menunjukkan adanya al-ikhlas. Ketika kita diperintahkan hanya untuk berdoa kepada Allah, ud'ullah, ya. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberi jawaban dari doa-doa kita, ya. Maka di situ ada apa? Ada makna al-ikhlas, ya. Maka disinilah kenapa ayat dan hadis tadi dimasukkan ke dalam pembahasan ini, yaitu al-ikhlasu fi du'a, ikhlas dalam berdoa. Maka selanjutnya ikhwan fillah wa akhwat fiddin, para pecinta iman sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Di sini kita bisa mengambil beberapa faidah dari ayat dan hadis tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu wujubul ikhlasi fi du'a, wajibnya ikhlas dalam berdoa. Artinya berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Murni kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memohon, meminta, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jin ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Dan bahwasannya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun bersama Allah, ya. Maka di sini ya Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kalian menyeru, jangan kalian berdoa meminta kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu doa, maka hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu minta, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita seru, kita panggil nama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma ya Rabbi, ya Rahman, ya Rahim. Seru nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah, panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni, minta kepadaku, aku akan jawab doa kalian. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita hanya minta langsung kepada Allah Subhanahu. Ud'uni, kata Allah, minta sama aku. Tidak perlu perantara-perantara. Yang kita panggil adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya Allah, ya, kita minta. Jangan panggil makhluknya, wahai ya penunggu gunung, wahai penunggu laut, wahai Mbah Fulan ataupun yang lain. Jangan kita menyeru mereka, ya. Ketika kita mengadahkan tangan kita berdoa, minta langsung kepada Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya. Ketika kita minta rizki, ya Razak, ya Razik, ya Mannan, ya. Ketika kita minta ampun, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Ghafir, ya Tawwabur Rahim, ya. Maka kita minta kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita ikrarkan dalam salat kita.
Ya. Yaitu ketika kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Makanya ketika kita meminta, ya minta sama Allah. Karena di antara manusia ada yang dia berdoa, ada dia menggantungkan nasibnya, dia meminta rizkinya, dia meminta keselamatan, kesembuhan dari penyakit, minta kepada selain Allah. Minta kepada jin, minta kepada dukun, minta kepada penunggu lautan, minta kepada pohon keramat, minta kepada keris keramat, dan lain sebagainya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita minta, berdoa, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha tahu, Allah Maha mampu, Allah tidak butuh perantara-perantara. Ya. Allah Maha kuat, ya. Allah Maha kuasa. Ya, tidak lemah seperti pemimpin-pemimpin di dunia, raja-raja di dunia yang lemah, butuh menteri, butuh perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tinggi, Maha kuasa, Maha sempurna. Maka al-ahadus samad, ya, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maka hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, ya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid ini kepunyaan Allah, maka jangan kalian minta kepada selain Allah kepada seorang pun jangan. Ya. Selalu gantungkan. Dahulu para sahabat, ya, orang-orang soleh minta kepada Allah, ya Allah, ya. Bahkan dalam perkara meminta garam pun mereka minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bergantung jiwanya, bergantung hatinya, bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia terkadang lupa dengan Rabb-nya. Dia merasa mampu dengan kekuatannya. Dia merasa masih bisa memiliki kekuasaan, memiliki banyak cadangan hartanya, memiliki banyak kenalan dan lain sebagainya. Maka dia pun lupa berdoa. Ya. Maka ketika seseorang dia meninggalkan doa, maka ini adalah salah satu bentuk kesombongan. Ya. Maka para hadirin sekalian, kaum muslimin muslimat, pencinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita ikhlas berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Kemudian itu faedah yang pertama. Kita lanjutkan kepada faedah yang kedua, yaitu an-nahyu 'anisyirki fid du'ai. Ya. Larangan untuk berbuat syirik dalam doa. Ya. Jangan sampai kita berbuat syirik dalam doa. Ya. Yaitu apa? Yaitu menyeru selain Allah, memanggil selain Allah, beristi'anah kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah suatu hal yang harus kita jauhi, suatu hal yang sangat berbahaya. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan naur. Barang siapa yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia menyeru tandingan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggal dalam keadaan tersebut, ya, belum bertobat, belum meninggalkan perbuatan tersebut, dakhalan nar, maka dia terancam untuk masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Maka para pecinta iman sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apabila kita selama ini masih ternyata menyeru kepada selain Allah, menggantungkan rezeki kita kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kesembuhan kepada selain Allah, mengharapkan rezeki kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, hendaknya kita segera bertaubat. Jangan sampai kita termasuk dalam hadis tersebut, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang ketika dia meninggal dunia dalam keadaan dia masih menyeru kepada selain Allah, tandingan selain Allah, maka dia
terancam untuk masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Jadi ini faedah yang kedua. Selanjutnya para pecinta iman sekalian rahimani Allah wa iyyakum, faedah yang ketiga yaitu min adab doa at-tadarru. Di antara adab-adab doa adalah sikap tadarru', merendahkan diri kita, ya. Namanya kita juga sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun ya dalam keadaan tadarru', merendahkan, karena kita butuh, ya. Orang yang butuh itu pasti dia akan merendah karena dia yang butuh. Oleh karena itu begitu pula ketika kita meminta kepada Allah. Makanya tadi Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarruan. Panggillah Rabb kalian, berdoalah kepada Rabb kalian dengan cara apa? Bertadarru'. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Mengangkat kedua, di antara adab ketika berdoa, mengangkat kedua tangan kita. Seperti orang sedang meminta-minta. Ya. Orang sedang meminta dengan apa? Menengadahkan tangannya meminta. Ya. Kadang mereka di bawah ya untuk menunjukkan kelemahan. Ya. Terkadang mereka harus tergeletak, harus menunjukkan ya keadaan-keadaan. Kadang kalau kita lihat orang meminta-minta, apalagi di zaman sekarang, banyak yang mereka memalsukan, tangannya buntung, ya sakit, ya pakai aja pun kumal dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar orang kasihan, dan ketika dia mengangkat tangannya itu dikasih. Ya. Maka begitu pula ketika kita berdoa, ya. Kita adalah hamba yang lemah, yang kecil, yang tidak bisa apa-apa. Kita minta kepada Zat yang maha tinggi, yang berada di atas langit sana, yang maha kaya, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara adab dalam berdoa adalah tadarru'. Ya. Jangan kita meminta dalam keadaan kita sombong, apalagi merasa tidak butuh. Ya. Meminta dalam keadaan congkak. Ya. Maka seperti ini bukan justru datang ijabah, namun apa? Justru bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini ya, hendaknya kita bersikap tadarru', merendahkan diri kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang keempat, faedah yang keempat, yaitu di antara adab dalam berdoa adalah dengan suara yang lirih. Ya, dengan berdoa dengan suara yang lirih. Jadi tidak teriak-teriak. Ya, tidak dengan mengeraskan suara keras-keras, tidak. Ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Ya, serulah Rabb kalian dengan tadarru dan khufyah, dengan suara yang lirih. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka yang melampaui batas. Ya, berlebih-lebihan, ya, berteriak-teriak. Ya. Maka hendaknya kita apa? Berdoa dengan suara yang lirih, sebagaimana ini pun yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya Allah gambarkan ketika Nabi Zakaria berdoa di dalam surat Maryam ayat ke-23. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria inna dahu nidaan khafiyah. Ya. Yaitu ketika Nabi Zakaria apa? Inna darabbahu, ketika Nabi Zakaria menyeru Rabbnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nidaan khafiyah, seruan yang lirih. Ya. Maka inilah adab dalam berdoa. Ya. Terkadang di antara manusia justru banyak yang berteriak-teriak, ya, dengan suara keras, Allah begitu, ya, amin begitu dan seterusnya. Maka seperti ini para hadirin sekalian, justru Allah memerintahkan sebaliknya. Ya. Justru digambarkan orang-orang soleh adalah sebaliknya, nidaan khafiyah, dengan suara yang lirih. Dan itu lebih sesuai dengan keadaan tadarruknya tadi. Dia sudah menundukkan dirinya, ya, menghinakan dirinya, maka dia minta dengan lirih, ya, dengan permintaan yang menghibah agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabahnya. Jadi itu ya,
faedah yang keempat. Selanjutnya faedah yang kelima, di antara adab-adab dalam berdoa lainnya adalah al-yaqinu bil ijabah, yakin dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jangan kita tidak yakin, ya Allah, saya minta ini tapi terserah Engkau ya Allah, kalau ini boleh, kalau yakin ya Allah berikan aku ya rahmat, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan ijabah. Jadi kita yakin Allah pasti akan memberikan ijabahnya, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita sekalian bahwasanya semua doa-doa kita akan dijawab ya satu dari tiga jawaban. Ya, selama doa-doa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi adab-adabnya, ya, tidak ada permusuhan, ya, tidak ada penghalang-penghalang. Di antara penghalang-penghalang doa misalnya di dalamnya ada dosa, ya, ada pemutusan tali silaturahmi, ya. Maka ini tidak akan diterima, ya, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu yustajabu li ahadikum ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan diijabah senantiasa doa-doa kalian selama doa tersebut tidak mengandung dosa ataupun pemutusan tali silaturahmi, maka enggak akan dijawab sama Allah, ya. Begitu Pak, di antara penghalang doa, ya, adalah misalnya harta yang haram, ya, makanan yang haram, ya. Makanya juga bisa mencegah terkabulnya doa. Makanya ketika doa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, ya, maka yakin pasti diijabah. Dan ijabah Allah itu kata Nabi SAW satu dari tiga perkara. Jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala satu dari tiga perkara. Yang pertama adalah langsung dikabulkan doanya tersebut di dunia. An yu'ajjila lahu da'watahu fid dunya. Ya, dia minta kepada Allah langsung diberikan di dunia jawabannya. Yang kedua, an yasrif anhu minas su'i misla mas'al. Dia diselamatkan dari keburukan yang sebanding, yang ya sesama dengan, yang semisal dengan apa yang dia minta. Dia minta sesuatu maka diselamatkan dari keburukan yang sebanding dengannya. Kemudian yang ketiga, an yadakhiralahu fil akhirah, disimpan pahalanya nanti di akhirat. Maka itulah ketika doa kita adalah benar-benar ikhlas tulus, ya, sesuai dengan sunnah Rasul yang memenuhi semua syaratnya, maka doa tersebut pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu dari tiga pilihan tersebut, ya. Makanya hendaknya kita apa? Yakin dengan jawaban dari Allah Subhanahu. Jangan ragu-ragu, ya. Karena di antara manusia ada yang ragu-ragu, ya Allah saya minta surgamu tapi saya enggak pantas ya Allah, tapi terserah Engkau ya Allah. Minta surga. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sa'altumullah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta sama Allah, ya, minta firdaus, minta surganya yang paling tinggi. Bayangkan, kita disuruh minta jangan tanggung-tanggung, yakin, ya, minta sama Allah firdaus. Nah, di sini, ya, hendaknya kita ya yakin dengan jawaban doa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya faedah yang keenam, ya. Faedah yang keenam yaitu di antara adab berdoa adalah tidak terburu-buru, ya. Faedah yang keenam di antara adab dalam berdoa adalah tidak terburu-buru. Apa yang dimaksud terburu-buru? Disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Senantiasa akan diijabah doa-doa kalian selama dia tidak terburu-buru. Maka para sahabat bertanya, apa maksudnya terburu-buru wahai Rasulullah? Ya, maka beliau pun menjawab, yaitu seseorang mengucapkan da'autu qad da'autu falam aro yustajab li fayastahsiru inda dzalika wa yada'u du'a, ya.
Yang dimaksud dengan seseorang terburu-buru dalam berdoa adalah dia mengatakan saya sudah berdoa, saya sudah bolak-balik berdoa. Kemudian akhirnya dia pun putus asa, akhirnya dia pun berhenti berdoa. Dia tinggalkan itu doa. Nah, ini orang yang terburu-buru, ya. Maka hendaknya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terus, ya. Terkadang manusia terburu-buru baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, ya. Ya. Sedangkan dahulu di antara para nabi mereka bertahun-tahun terus berdoa. Ya. Bertahun-tahun lamanya, ratusan tahun berdoa. Ya. Puluhan tahun berdoa. Ya. Mereka terus tanpa mengenal rasa bosan, mengenal rasa lelah. Ya. Walam akun bidu'ai rabbi syaqiyya, dan saya tidak pernah, ya, merasa bosan, putus asa untuk terus berdoa kepada Rabbku. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada kita sekalian, janganlah kita terburu-buru, karena ini termasuk sebab yang bisa mencegah, ya, datangnya ijabah. Hendaknya kita bersabar, terus berdoa. Bagi mereka mungkin yang masih rezekinya seret, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka misalnya yang belum dikasih jodoh misalnya, terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang belum diberikan anak misalnya, terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini adalah salah satu kunci dalam berdoa, yaitu terus-menerus berdoa. Karena kalaupun misalnya di dunia kita sekarang belum dikabulkan, tadi bisa jadi nanti diselamatkan dari keburukan, ya. Bisa jadi disimpan pahalanya di akhirat, ya. Dan doa sendiri itu adalah ibadah, yang mana ibadah pasti akan, ya, diridhoi dan mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kita ini dengan berdoa kita sama sekali tidak rugi, ya. Apakah kita rugi? Tidak, ya. Kita hanya meluangkan waktu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hati kita, dengan lisan kita, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini, ya, hendaknya kita perbanyak doa, ya. Para sahabat ketika mendengar hadis tadi bahwasanya doa itu 1 dari 3 tadi pasti dikabulkan, maka para sahabat pun mengatakan, ya Rasulullah, idzan nukthir. Wahai Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak saja doa. Ya, lawang apa? Long 1 dari 3 tadi pilihannya. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu aktsar, Allah lebih banyak, enggak usah takut. Ya, seandainya seluruh makhluk di dunia ini, seluruh makhluk, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala fi sa'idin wahidin, jin manusianya sama-sama berdoa satu waktu. Kemudian Allah kasih semua permintaannya, Allah kabulkan semuanya, semua jin, semua manusia berbarengan berdoa sama, dikasih semua. Maka tidak berkurang sedikit kekayaan Allah, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke dalam samudra. Lihat apa yang menempel di jarum itulah, ya, yang berkurang dari kerajaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, jangan pernah kita merasa sombong, hendaknya kita terus memperbanyak doa, ya. Maka di sini, ya, faedah yang terakhir yang bisa kita ambil dalam pertemuan kali ini yaitu adalah tentang fadlu doa, keutamaan doa, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan langsung, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian. Ya, Nabi SAW juga memerintahkan ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Ya. Maka doa huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Ya. Maka justru orang-orang yang tidak mau berdoa, mereka itulah yang sombong. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa, ya, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina, ya. Waliyadzubillah. Maka di sini, ya, hendaknya kita memperbanyak doa, ya, dengan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita laksanakan adab-adabnya ketika berdoa, ya.
apa yang disunahkan, mulai dari menghadap ke arah kiblat, mengangkat kedua tangan, mengucapkan alhamdulillah, kemudian bersalawat wassalatu wassalamu ala rasulillah, kemudian menyeru nama-nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Karim, ya Hayyu, ya Qayyum, dan seterusnya, ya. Kemudian kita berdoa dengan suara yang lembut, ya, berdoa dengan cara yang baik, berdoa minta kebaikan dunia akhirat. Juga kita perbanyak doa untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita doakan dengan kebaikan, kita doakan dengan hidayah bagi mereka yang masih jauh dari Islam, ya. Kemudian kita pun, ya, mengulang 3 kali dalam doa-doa yang penting, ya. Kemudian kita pun menutupnya dengan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ya. Maka inilah adab-adab doa, dan kita jauhi segala penghalang-penghalang doa, ya. Itu berdoa kepada selain Allah, kemudian tata cara doa yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul, kemudian dengan kita, ya, terburu-buru dalam berdoa, atau doa yang mengandung dosa, doa yang mengandung pemutusan tali silaturahmi, ya. Dan kita jauhi rizki yang haram, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, ya. Kita jauhi penghalang-penghalangnya, maka doa tersebut mudah-mudahan menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.